Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because the grace and good days, and don't forget to say salawat and salam to our Prophet Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has bring us from the darkness to lightness. And thanks to the honorable lecture. And now I will, me and my team will presentation. The material is about the consonant of English. Okay, before me and my friends presentation the material, I will introduce my team first. I'm from group 3, and the first speaker is Lilis Wahyuni, and the second speaker is Mariam, and the third speaker is me, Winisa Sdila, and the last speaker is Angga Saputra. Okay, speakers first, time's yours. Okay, well, my name is Lilis Wahyuni and I will explain about stop konsonan atau konsonan atau hentikan konsonan. Jadi kita bisa melihat perbedaan pada tabel 3.1 dan kata-kata yang sesuai di kolom kedua. Ini dapat dikatakan set of voiceless stop consonant dan the set of voice stop consonant, yaitu kata pie, buy, buy, spy, nap, dan nap. Dan kata-kata yang ada di kolom kedua itu tie, die, die, stay, met, dan met. Oke, pada tabel 3.1 ada kata tie dan die. Catatan kata tie dan die sangat mudah untuk melihat segmen yang berbeda dalam gelombang sound. Pada kata tie ada lonjokan yang menandakan ledakan kebisingan yang terjadi setelah penutupan ditutup, yaitu tie dan die. Tie, die. Oke, dan pada tabel 3.2, picture 3.2 menunjukkan bentuk gelombang akustik di stay. Anda dapat melihat variasi kecil dalam bentuk gelombang yang sesuai dengan frikatif S diikuti di mana ada yang sempurna di atas T. Ini diikuti oleh gelombang sound yang sangat sama dengan D pada tabel 3.1. Oke, dan pada tabel picture 3.3 kita bisa melihat dengan jelas perbedaan yang menunjukkan gelombang kata met dan met. Dalam kesempatan ini vokal met 2 kali lebih panjang, vokal met 2 kali lipat lebih panjang pada met. Jadi kata met di sini lebih panjang, met, dan kata met sedikit pendek. Coba bandingkan kata panjang dalam kalimat pendek met dan met. Kata met lebih panjang. Oke, dan lanjut pada 3.4 mengatakan bahwa ada TN, tetapi tindakan adaptasi hidung, tetapi tidak akan ada plosi hidung, akan ada benoprestu yang dibangun di belakang T. Penutupan nasoplosi hanya terjadi jika tidak ada glottal stop atau jika glottal stop dilepaskan setelah penutupan alveola telah dilakukan dan sebelum velum diturunkan. Jadi plosi hidung adalah pelepasan konsonan stop ke dalam nasal. Dengan contoh misalnya kata turn. Dalam kata
catnip dengan menggunakan metode plosi hidung. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maryam dan saya akan menjelaskan tentang frikatif, afrikatif, dan nasal. Frikatif bahasa Inggris bervariasi kurang dari konsonan stop. Namun, variasi allofonik utama yang terjadi di banyak tempat serupa dengan salah satu puncak. Awal menyadari bahwa ketika suara terjadi sebelum salah satu stop, P, tanpa suara T, K, panjang suara itu lebih pendek daripada yang seharusnya. Di bagian depan dan tanpa suara, di depan dan di posisi suaranya salah satu kata pertama di masing-masing perselisihan berjumlah strike, tit, tid, rise, rise up, rise, mission, vision, missing, Fizin. Stop dan prefikatif adalah salah satu konsonan bahasa Inggris yang dapat disuarakan atau tidak bersuara. Oke, selanjutnya afrikatif. Ini adalah tempat yang nyaman untuk meninjau status affricate dalam bahasa Inggris. Affricate hanyalah urutan berhenti diikuti oleh frikatif homorganik. Cara untuk meyakinkan diri Anda sendiri bahwa tes dan des adalah urutan-urutan fonetik. Oke, materi yang terakhir adalah nasal. Konsonan nasal bahasa Inggris bervariasi, bahkan lebih sedikit daripada frikatif. Nasal bersama-sama dengan R, L bisa menjadi suku kata ketika muncul di akhir kata. Seperti yang telah kita lihat, tanda L di bawah konsonan menunjukkan bahwa itu adalah suku kata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm the third speaker and saya akan menjelaskan beberapa dalam konsonan dalam bahasa Inggris, yaitu approximant dan overlapping gesture. Okay, the first I will explain is approximant. Suara konsonan yang mendekati dibuat dengan mendekatkan dua artikulator tanpa bersentuhan dengan menghasilkan suara yang seperti vokal. Pendekatan suara adalah huruf yang seperti W, R, J, dan L. Seperti wak, rak, and yak. Tiga suara ini adalah pendekatan suara pusat. Anda dapat merasakan bahwa lidah berada pada posisi yang berbeda. Cobalah Anda praktikkan dan rasakan di mana letak lidah Anda di setiap kata ini. Rock, and yak. Semua posisi lidah itu ketika kita mengatakan sangat berbeda artikulatornya atau letak lidahnya. Sedangkan pendekatan R, W, L dikombinasikan dengan stop dalam kata-kata seperti pray, bray, tray, dray, cray, gray, twin, duel, quell, gwen, play, blade, clay, and glaze. Terdapat beberapa perbedaan yang cukup besar dalam artikulasi L dalam kebanyakan bentuk bahasa Inggris Amerika. Perbedaan antara kedua jenis L, dia perbedaannya lebih kecil. Dan perhatikan ketika kita menyebutkan W,
ini bibir kita membentuk kayak o, w, dia tidak menyentuh. Sedangkan saat kita menyebutkan r itu lidah kita berada pada di atas dinding mulut kita atau di belakang gigi depan gigi atas kita. R dan dia sedikit bergetar. Sedangkan pada saat kita menyebutkan J, kan dalam bahasa Inggris disebutkan y, dia mau sedikit membuka mulut dan lidah agak ditarik ke belakang. Y. Sedangkan kita saat kita mengatakan L ke bibir kita itu terletak pada bagian atas depan gigi kita, L, dan dia tidak memiliki getaran. Dan perhatikan artikulasi dalam saat kita mengatakan L dalam pengucapan kalian sendiri. Coba rasakan di mana letak lidah selama pengucapan L. Rasakan. Dan Anda mungkin akan menemukan bahwa ujungnya menyentuh punggungan alveolar dan satu atau kedua sisinya berada di dekat gigi atas tetapi tidak terlalu bersentuhan. L, kan? Oke, dan itulah tadi penjelasan dari approximation atau pendekatan dalam konsonan. Selanjutnya saya akan menjelaskan overlapping gesture. Gestur adalah suatu bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti bicara ataupun bersamaan dan ataupun saat kita mengucapkan suatu kata-kata. Gestur biasanya digunakan tangan, bibir, dan juga tubuh kita. Pokoknya bagian dari tubuh kita itu adalah gestur tubuh. Oke, dan saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang gestur pada bibir kita pada saat mengucapkan beberapa huruf dalam abjad, yaitu ada perhatikan pada gambar 3.6, yaitu adalah saluran vokal B, D, dan G dalam berbagai konteks vokal. Perhatikan pada saat kita mengatakan B, kita membuka bibir pertama, bibir atas dan bibir bawah itu bertemu, B, dan lidah kita tidak menyentuh gigi kita, B, kan? Dan pada saat kita mengatakan D, berbeda dengan B. D pada saat kita mengatakan dia bibir tidak bertemu dan lidah terletak pada dinding mulut kita, D. Dan pada saat kita mengatakan G, dia itu lebih membuka daripada kita mengatakan D. D lebih tertutup dibandingkan G. Coba Anda praktikkan. D dan G sangat berbeda, kan? Dia sama-sama membuka mulut, tidak menyentuh bibir, tetapi penekanannya itu berbeda. D dan G. Dia seperti kalau kita mengatakan D, dia itu seperti pendek, sedangkan kita mengatakan G itu kayak dia panjang, seperti itu. Contohnya mungkin saat kita mengatakan B, contohnya seperti bray, ya kan, bray. Dia itu pada saat kita mengatakan bray, kita B-nya itu ditekan saat kita menyebutkan B, dan pada saat kita menyebutkan D, contohnya seperti
dalam bahasa Indonesia misalnya seperti deras. Itu penekanan D-nya itu kentara sekali. Dan pada saat kita mengatakan contohnya G, apa ya contohnya? Contohnya seperti gagu. Itu pada saat G dan A itu bersambung menjadi kayak panjang. Gagu. Sedangkan pada saat kita bilang gu, dia itu kayak pengucapannya itu hanya sedetik atau pendek, sedangkan pada saat kita mengatakan ga itu dia panjang seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan ada kekurangan materi mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Angga Saputra, and I wanna explain the material about rule for English consonant all openness, atau misal dalam bahasa Indonesianya aturan alofon konsonan bahasa Inggris. Oke. Semua yang telah kita katakan tentang konsonan bahasa Inggris sejauh ini adalah dengan mendaftar kumpulan pernyataan atau aturan formal yang menjelaskan alofon. Aturan-aturan ini hanyalah deskripsi dari perilaku bahasa, bukanlah jenis aturan yang menentukan apa yang harus dilakukan orang dalam mengucapkan konsonan alofon. Tetapi fonetik adalah bagian dari disiplin ilmiah yang tepat dan sarana. Itu harus dapat digunakan untuk mendeskripsikan bahasa secara formal di antara serangkaian pernyataan yang tepat. Nah, di sini ada 19 rule for English consonant all-open. Yang pertama adalah konsonan lebih panjang di akhir frase. Kita dapat melihat penerapan pernyataan ini dengan membandingkan konsonan dalam kata-kata seperti just be, did, don't, not, menggunakan web server OTCD untuk merekam kata-kata ini, lalu memutar rekaman tersebut secara terbalik. Sebagian besar aturan alofonik hanya berlaku untuk kelompok konsonan tertentu. Yang kedua, berhenti tak bersuara. Contohnya yaitu P, T, C, K. Ketika disodot, mereka menjadi suku kata inisial seperti dalam kata-kata pip, tes, kick, dan masih banyak yang lain. Yang ketiga, obstruent atau hentian dan frikatif diklasifikasikan sebagai bersuara, yaitu B, B, D, G, V, D, Z, Z. Disuarakan hanya melalui sebagian kecil artikulasi ketika mereka terjadi di akhir atau sebelum suara tanpa suara. Dengarkan. V. Saat Anda mengucapkan, coba tingkatkan. Dan D. Saat Anda mengucapkan etu. Yang keempat, voice stop dan affricative. Contohnya di yang tadi seperti hampir mirip dengan yang ketiga, jadi kata sama. Are faceless when she label initial, kecuali bila segera didahului oleh bunyi bersuara, seperti pada hari. Ini contoh kalimatnya.
seperti pada hari dibandingkan dengan hari ini. Gunakan web server untuk mendengarkan bagian hari ini. Apakah kedengaran seperti itu? Yang kelima, pemberhentian PTK. Tidak bersuara, tidak diaspirasikan setelah S dalam kata seperti speu, steu, skeu. Yang keenam, penghalang tak bersuara. P, T, K, T, S, F, T, S, S lebih panjang dari penghalang bersuara sesuai seperti B, D, G, D, V, D, S, S. Saat di akhir suku kata. Kata-kata yang mencontohkan aturan ini adalah kebalikan dari si dan fungsi sebagai lawan. Dan sebagai lawan kata. Coba kontraskan kata ini dengan kalimat. Mungkin kita dapat mendengar perbedaannya dengan lebih jelas. Ya, yang ketujuh, approximation. Setidaknya sebagai yang ketujuh, approximation, huruf konsonannya itu W, W, R, G, dan L. Setidaknya sebagian tidak bersuara ketika mereka muncul setelah inisial P, T, K, seperti dalam kata play, twin, isyarat gitu. Ini disebabkan oleh tumpang tindih gerakan yang diperlukan untuk aspirasi dengan gerakan-gerakan yang diperlukan untuk aproksimasi. Perhatikan bahwa pernyataan formal mengatakan sebagian tidak bersuara, tetapi transkripsi menandai perkiraan sebagai benar-benar tidak bersuara. Konflik antara pernyataan dan transkripsi macam ini akan dibahas lebih lanjut ke depannya. Yang kedelapan, syarat untuk perhentian berurutan kali tumpang tindih. Perhentian ini tidak meledak saat muncul sebelum perhentian lain dalam kata-kata seperti apt, dan menggosok. Yang 9, dalam banyak aksen bahasa Inggris, suku kata terakhir PTK disertai dengan gerakan berhenti glotal yang tumpang tindih seperti dalam pengucapan tip, pit, kick, as, es. Ini adalah terjemahan lain yang lain. Ini terjemahan yang dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi. Aturan ini tidak berlaku untuk semua ragam bahasa Inggris. Beberapa orang tidak memiliki gumpalan bulat dalam keadaan ini, dan yang lain memiliki gumpalan-gumpalan sepenuhnya menggantikan beberapa atau semua penghentian tak beraturan. Memiliki glottal stop pada akhir kata dalam frasa seperti kucing, kata kucing, atau kucing duduk di atas matras. Tetapi mereka tidak akan memiliki alfon T. Ini pada kucing makan ikan. Yang ke-10, dalam banyak aksen bahasa Inggris diganti dengan tanda henti glottal ketika muncul sebelum kata kunci analog Asin bitten. Yang ke-11, ada nasal. Suku kata nasal ini adalah suku kata di akhir kata ketika tepat setelah obstrun, Asin chasma. Perhatikan bahwa kita tidak dapat mengatakan bahwa nasal menjadi suku kata setiap kali muncul di akhir kata dan setelah konsonan. Kata tersebut akan
dapat menyatakan aturan yang menjelaskan suku kata I dengan hanya mengatakan nah 12 sisi I bersuku kata ketika sedang menengah setelah konsonan. Pernyataan enumerasifat that is syllabic not only after stop and fricative sympedalical uh, 12 sisi jika bukan merupakan bagian dari vokal R seperti I dalam sebagian besar bentuk bahasa Inggris Amerika di dalamnya juga dapat menjadi suku kata ketika muncul di akhir kata dan after dan setelah konsonan. Contoh katanya asin saber, razor, hammer, tailor. Jika diperkenalkan istilah baru, chair yang digunakan hanya sebagai istilah sampul untuk konsonan ER, kami dapat mengubah pernyataan di dalam kata cairan ER adalah suku kata di akhir kata ketika tepat setelah konsonan. Pernyataan berikut juga berlaku lebih untuk kata bahasa Inggris dari Amerika daripada bahasa Inggris British. Jelaskan tentang T dalam data for I. Tetap perhatikan bahwa ini bukan satu-satunya konteks di mana perubahan ini terjadi. Ini bukan hanya perubahan yang mempengaruhi T setelah vokal yang ditekan dan sebelum vokal tanpa tekanan. Di T antara dua vokal tanpa tekanan seperti dalam keilahian juga berpengaruh. Namun tidak semua kasus T antara vokal berubah dengan cara ini. Yaitu kebanyakan bahasa Inggris Amerika memiliki kata-kata yang sangat mirip dengan kata-kata pengantar di dan in dalam situasi serupa seperti kata ayah dan banyak lagi. Yang pertama dari dua kata ini bisa saja ditranskripsikan. Kata kedua bersuara sama hanya saja dinasalisasi sehingga bisa ditranskripsikan. Dalam transkripsi sempit, nasalisasi tunjukkan dengan diakritik. Nah, di sini nomor 13 alveolar menjadi ketukan bersuara ketika terjadi antara dua vokal yang tidak bertekanan. Banyak penutur bahasa Inggris Amerika memerlukan aturan yang sama untuk menggambarkan urutan nasal alveolar diikuti dengan berhenti. Dalam kata-kata seperti painter dan splinter, hilang dan terjadi nasal. Hal ini mengakibatkan musim dingin dan pemenang yang terengah-engah penny diucapkan dengan cara yang sama. Ada banyak sih variasi di antara para pembicara hubungan dengan pernyataan ini. Ada yang menyadap kata-kata akrab seperti bibi, tapi tidak dengan kata-kata yang kurang umum seperti kata dante. Beberapa membuat mereka hanya dalam berpidato cepat. Bisa dirumuskan pernyataan dengan cara menggambarkan pidato kita sendiri. Nama konsonan alveolar menjadi dental sebelum konsonan gigi. Seperti pada ke-8, 10 kekayaan. Perhatikan bahwa pernyataan ini berlaku untuk semua konsonan alveolar, tidak hanya berhenti, dan seringkali diterapkan melintasi batas kata seperti pada OT Wandels. Ini adalah pernyataan di mana dalam bahasa Inggris isyarat untuk kedua konsonan ini sangat tumpang tindih sehingga tempat artikulasi untuk konsonan pertama berubah.
Ada yang ke-15, alveolar stop dikurangi atau dihilangkan saat berada di antara dua konsonan. Perhatikan bahwa alveolar berhenti sering tampak terjatuh dan mungkin agak tidak terdengar simbol D, namun gerakan ujung lidah untuk penghentian alveolar pada kebanyakan orang mungkin ada, tetap tidak terdengar karena sepenuhnya tumpang tindih oleh penghentian labial yang mengikuti. Contohnya, sebagian dihilangkan artinya ujung lidah bergerak ke atas untuk alveolar stop, tetapi tidak membuat penutupan yang lengkap. Ketika kita berpikir dalam istilah simbol fonetik, kita dapat menulis most people atau most people. Pertanyaan, pernyataan ini dalam simbol T ada di sana, tapi bukan itu masalahnya. Bagian dari syarat ujung lidah mungkin telah dibuat sebuah fakta bahwa kita tidak memiliki cara untuk menyimbolkan. Kalau mau dicoba, bisa diperiksa bagaimana kita mengucapkan frase seperti most people tadi. Ke-16, berhenti bersuara homorganik dapat terjadi setelah nasal sebelum frikatif tanpa suara diikuti oleh vokal tanpa tekanan dalam kata yang sama. Perhatikan, perlu untuk menyebutkan bahwa vokal berikut harus tidak diberi tekanan. Pencaran yang memiliki henti atau detik saat tidak berbunyi tidak biasanya memiliki satu dalam turun interval seperti bersama atau dalam kata-kata seperti perhatian. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang vokal sebelum nasal. Sintesis mungkin seperti simbol T, seperti T antara vokal tanpa tekanan. Dimungkinkan untuk mendengar simbol T yang disisipkan di kedua agensi dan keluhan. Lanjut yang ke-17, konsonan. Sebuah konsonan disingkat jika sebelum konsonan identik. Dapat dideskripsikan gerakan yang tumpang tindih yang menghasilkan arti yang lebih canggih dari simbol K in cap, dari simbol K in cap, keep, kit, K, dan dari G in gap, cat, kit, G. Bisa merasakan posisi depan kontak lidah kita pada kata-kata terakhir dari rangkaian tersebut. Bisa dilihat contohnya ada voiceless, aspirate dental, nasalis, velaris, silabik, di mana voiceless itu W, aspirate 9, dental pada kata Latin, misalnya T1, velaris R, silabik tanda titik 2 voiceless. Oke, yang 18, velar, berhenti menjadi lebih depan sebelum lebih banyak vokal depan. Kita perlu mencatat perbedaan kualitas simbol I dalam hidup simbol alf dan file atau tepuk bunyi atau perasaan fin dan rasakan. Yang terakhir, lateral, dibuat polarisasi setelah vokal atau sebelum konsonan di kata. Perhatikan bahwa ada gerakan berbeda yang diperlukan untuk simbol I dalam keadaan yang berbeda. Ini bukanlah perbedaan yang dapat dianggap sebagai syarat yang tumpang tindih. Oke, setelah tadi yang rules for English alphabet.
ada 19. Okay, the next material about diakritik. Ya, diakritik adalah suatu tanda tambahan pada huruf yang biasa dikutikan di atas huruf A dan semua huruf vokal dan konsonan. Tanda ini digunakan dalam ragam tulisan untuk menyatakan perbedaan nilai dari lambang yang diberi tanda ini pada unsur segmental, yaitu vokal dan konsonan. Tanda ini dapat mengubah nilai fonetis huruf yang dikenai huruf E yang mempunyai tanda diakritis pada kata reka menjadi berbunyi E. Tanpa tanda diakritis di atas huruf E, huruf tersebut akan berbunyi A seperti pada kata renang. Diakritik juga memegang peranan yang penting pada unsur suprasegmental dan non-segmental seperti tekanan pada nada. Di dalam bahasa Inggris, diakritik digunakan untuk menyatakan tekanan dan tandanya berupa perbedaan tekanan kelas kata. Bila tanda diakritik yang menyatakan tekanan diletakkan di depan huruf awal pada suku kata pertama dari kata permit, kata ini berkelas nominal. Bila tanda itu diletakkan di depan huruf awal pada suku kata kedua pada kata permit, kata ini bertipe verba. Dalam bahasa Toba juga dikenal tekanan yang dapat membedakan makna. Misalnya tutu berarti batu gilas dan tutu yang berarti betul. Pada bahasa yang mempunyai nada seperti bahasa Mandarin dan bahasa Cina lainnya, bahasa Thailand serta bahasa di Afrika, tanda diakritik digunakan untuk menyatakan nada. Bahasa Mandarin mempunyai 4 tanda diakritis karena bahasa tersebut mempunyai 4 nada. Setiap nada memiliki tinggi nada yang berbeda. Dan keempat nada tersebut adalah: 1 berarti nada tinggi yang datar, yang kedua berarti nada berawal pada titik nada rendah dan berakhir pada titik nada tinggi, yang ketiga berarti nada berawal pada titik nada tinggi lalu turun menjadi rendah, kemudian naik ke nada tinggi lagi, dan yang 4 berarti nada berawal pada titik nada tinggi dan berakhir pada titik nada rendah. Ya, sekian penjelasan saya tentang materi diakritik. Semoga bisa dipahami, karena itu juga mereka yang akan belajar lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.